Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkhusus buat mulun didok kamu tamu huria, boy dok, didok tamu ni huria, tong godang boy kan? Hamu do hami do hamu. Selamat datanglah di gereja HKBP Persiapan Resort Taman Adiasa untuk bersekutu kembali setelah lebih kurang hampir 3 tahun ya, sudah mandiri menjadi HKBP Pos Pelayanan yang akan menjadi HKBP Citra Maja. Semoga terwujud. Amanginang firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat 17. Kita baca secara responsoria. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penghinaan dan kesalahan seperti yang telah kuberikan dan mengikuti dengan kebijaksanaan. Semua penganiayaan itu kuberikan Tuhan telah bersama-sama daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amanginang firman Tuhan bagi kita hari ini merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius lewat pengalaman-pengalaman yang dia alami selama memberitakan kebenaran firman di tengah-tengah pelayanannya sebagai Rasul Kristus. Tentu sebagai muridnya, Timotius terbilang masih muda dan belum matang dari segi usia. Tentu banyak hal yang akan dialami dalam pelayanannya kelak sebagai murid Paulus. Selain tantangan atau pergumulan dari dirinya sendiri, juga dia akan mengalami tantangan atau pergumulan dari luar dirinya sendiri. Nah, dalam hal inilah Paulus menegaskan dan mengingatkan tidak hanya bagi Timotius, terkhusus bagi setiap orang yang percaya atau bagi yang mengikut Kristus, harus kita sadari bahwa sebagai pengikut Kristus, maka kita tidak terlepas dari hidup yang ditolak, hidup yang dianiaya, hidup yang mengalami pergumulan. Artinya Paulus mau mengatakan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Itu yang dikatakan dalam ayat 12. Alaidang terbahen honalele nasananaing marparangin dadaulat marhite hite Kristus Yesus ninna.
Jadi amanginang sotung tapi kiri rupani molonung ngatahuton Tuhani dan ngadong be persoalan. Semuanya aman-aman saja. Tidak. Taulah penadenggan datung gabe pitor denggani sudah di rohani jolma. Toho deh. Saya donggo nama mereng ulau tai. Ulau nadenggan data ulahoni sian sisi na asing. Dangi sipata boido ragam pandangan-pandangan sinis orang terhadap apa yang baik yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Misalnya, ngahubo toi atar di bahem masongoni. Manang gabu sude ahana nang sipatu paon nai. Ninna rupani mangisahi. Nah ini tidak jauh dari kehidupan kita dan sering terjadi kepada setiap orang yang hidup dalam kebenaran atau kepada setiap orang yang melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Ido asa dido hatani halak batak kate. Sisogodo siula nadenggan. Sisogodo siula nadenggan. Dan memang kalau mau jujur amanginang, salah satu tantangan yang bisa membuat kita menyerah, melakukan apa yang baik, berbuat baik ialah jika yang kita lakukan sepertinya tidak ada tanggapan positif. Justru sebaliknya, terkadang apa yang kita lakukan, apa yang baik, apa yang benar, terkadang tidak dihargai, dipandang sebelah mata, dipandang sinis, dan dianggap negatif. Nah, saya mau katakan walaupun kebaikan kita seolah-olah tidak dihargai, tidak dipandang dengan baik, tidak disambut dengan baik, saya mau katakan amanginang tidak perlu kecewa dan tawar hati. Firman Tuhan menghidupi kita, mengatakan dan mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 58b dikatakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Nah, artinya bahwa perbuatan baik kita tidak akan pernah sia-sia. Penataulan adenggan di tonga-tonga ni parngulota, asalkan itu berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan kepada orang lain adalah hal yang kita lakukan untuk Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Walaupun yang kita lakukan itu dipandang sinis, dipandang negatif, dipandang tidak baik, ketika kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, dan itu semata-mata kita lakukan hanya karena Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Dan harus kita ingat amanginang bahwa sekecil apapun yang baik yang kita lakukan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setiap jerih payah kita yang baik sebenarnya itu adalah terutama antara saya dan Tuhan. Antara kita dan Tuhan. Jika orang tidak menghargai perbuatan baikmu, jika orang menganggap sinis perbuatanmu, jika orang memandang sebelah mata perbuatan baikmu, tetapi itu berkenan di hadapan Tuhan, itu cukup bagi kita. Benar? Itu cukup bagi kita. Dan pula rikode hita yakkadia do, pandangan-pandangan negatif, anggapan orang lain. Penanulahamu. Yang pasti, sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang dan itu semata-mata untuk Tuhan, itu cukup bagi kita. Itu berharga di hadapan Tuhan. Dan lagi pula amanginang, perbuatan baik bukan supaya kita dianggap orang baik. Dangi, taulahun nadinggan dang naneng dohonon di jolma mencari sesuatu bahwa kita adalah orang baik. Tetapi karena Tuhan begitu baik kepada kita. Dan ini yang harus kita garis bawahi, dan Tuhan selalu menguatkan setiap orang yang mau melakukan kebaikan. Lausido naneng dohonokku di bagasan minggu sadarion. Mulutung pe manginang hampir setiap minggu hitekod dibagi amplop, basutung gabi ungutungu data pasahati. Dangi, balagi di bagasan minggu sadarion. Mulu harorone sian ina parmajaon
Saya uli-uli daun nih. Dang binoto jam 3 naken na sida hehe. Sutung macet beta nih nakan holak ku bege nak jam itu parkiri harobe parmajen naraku. Toho. Jadi memang uli-uli do na sida ro. Apalagi edde na sida nak kanina teh. Ya aku hamu na do. Ina Selasa. Wah de bege hamu. Ay molo dido amang sipayung nakis siap pudan nih nadang siap pudan. Apalagi dok prematur nih nadang prematur besok ngono na teh. Ngamatang be. Nangin wae. Ngamatang be. Ate yang go sian di bagian nakani suarai. Alay unang maditiki hola naroromu na di somatang. Ikotong lumamatang di maja. Ayo. Jadi mulu tung penang di patu bagi hon nasida nakani di sone de puji-pujiani ba memang sadadalat do di nasida dinalaho pasahaton inilah kami. Ba mulu dang tua dia sau pe nasida mangido batu dia nama. Ayo do na tua-tuana. Jadi wiri pami amanginang songoni do ngoluon. Songoni do namar huriaon. Si soli-soli do si ada pari. Iko saling do mangurupi. Benar. Taman Adiasa juga perlu bantuan. Benar? Benar. Rikotia do be. Pangido pangurupios yang duru ni Taman Adiasa. Alay ima namar huria. Ima ngolu na porsea. Iko si soli-soli do si ada pari. Ikon marsiurupan do. Naotiki merbagi itu akan menjadi banyak. Itu akan menjadi besar kuasanya. Itu. Dang nahudokon naung matang naung hot dihadirion nan waing huria Taman Adiasaon. Tong dope merangkak. Godang dope cita-cita naso sidung dope naikon si siduk konoton ni hita huria HKBP Taman Adiasa. Alai dison mahita diajak sebagai orang yang beriman. Jangan lelah melakukan kebaikan untuk Tuhan. Jangan lelah melakukan kebaikan untuk Tuhan. Nasaotik napi nasa di depata tu hita mari lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Jalaido pikir kami dang natu nasida rotuson. Laho mangido pangurupion na pasti tuhuria itu balga sakap ni rohana sida nanek sipatu pauna sida. Benar mereka sudah memasuki gereja baru, gedung gereja bersama yang sudah dipersiapkan oleh developer dari Citra Maja. Itu kita bersyukur, sangat bersyukur. Tapi masih banyak yang harus mereka sempurnakan di tengah-tengah persekutuan di HKBP Citra Maja Pospel. Muluboi pehita songonon dison batu tutong do si soli-soli. Jadi songoni do nang nasida di bagasan tikion. Olah robo buah nasida inang kami mau datang. Marhua markor. Olah markor do daw. Mangido pangurupion. Bah. Binereng matanggal. Sudah tarisi. Ya sudahlah. Ruduk niulaw do akan nadingkan. Dangido amanginang. Jadi pos do rohanami mulutung pe dibagi nasida nakin amplopi. Ba. Gudang-gudang mata isi. Sudah mahita pasahat tom dangi. Songod dalat tadi nalaho mangurupi dongata. Bahaduan hita pe dalam tahun ini marsakap do hita naing pajongjok kon huriata. Tatangyak koma bulan depan semoga bisa peletakan batu. Rope buah-buah marhite warta di gereja tahun. Yang pasti dalam waktu dekat. Mari kita doakan bahita pe pasti doro mangido pangurupion tumaja. Jadi songoni do ngului, hidon eng dohonokku. Si soli-soli do. Apapun itu mereka datang membawa proposalnya ke jemaat kita, silakan. Kita juga datang ke sana, mereka juga terbuka hatinya. Jadi marsi tangiangam mahita, marsiurupan akamanaon naduk doki. Ido didok di Galatia onom ayat 2. Alani mamangin ang pos rohanami marhite minggu tasadarion. Tipak songon topik ni minggu tai diperlengkapi dalam berbuat kebaikan.
Disinilah kita diajak melalui firman Tuhan ini sebagai orang percaya. Yang pertama, bagaimana kita terus-menerus melakukan kebaikan walaupun orang tidak menganggap hal positif yang kita lakukan itu. Yang kedua, yang hendak mau dikatakan firman Tuhan ini, kita harus menyadari bahwa orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka yang menyesatkan dan disesatkan, katanya di dalam ayat 13. Nang dohonokku disi unang pola songon na mga piyak kita mamereng kaparjahati. Mulut tabereng hira parjahati, hira lam denggan ngoluna, hira lam dipasu-pasu, hira dipaso bude batai daun na sida mangulahon hajahati, dang pola mga piyak kita di sini. Tidak perlu kita cemburu akan hal itu. Yang mau saya katakan dan yang mau firman ini katakan, yang dua tadi harus kita sadari itulah fakta di lapangan. Jadi mulu nong tak sadari, disinilah kita tidak perlu medede, tidak perlu tawar hati, tidak perlu kecewa. Tetap melakukan kebaikan dan tetap meyakini bahwa parjahati didok disi makkopangi hamagwanna do kaparjahat do siula uti-utianna na pautotohot do nasida uhud di pautoto nina. Jadi memang di sini kita diingatkan bahwa tidak selamanya orang jahat itu, orang yang melakukan kejahatan itu kekal dalam kehidupannya. Nah jalo onna do barna niulana. Si pautoto jala di pautoto, jala ido na ikon jalo onna di tonga-tonga di nguluna. Artinya, kalaupun itu kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita harus sadari dua fakta itu selalu itu beriringan kita hadapi di lapangan atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berbuat baik, orang memandang mungkin negatif, dan orang yang jahat itu akan selalu melakukan kejahatannya terhadap orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, takas dodidok dia isa tuli, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Jadi dang pola saya mangapiak kita di sini. Dang pola sa ikon ada kecemburuan dan kekecewaan terhadap hal itu. Karena firman Tuhan mengatakan mereka akan menghadapi itu juga di tengah-tengah kehidupannya. Untuk itulah amang inang, disinilah kita diingatkan bagi setiap orang yang percaya, ketika kita sudah menyadari bahwa penderitaan itu akan selalu ada bagi orang yang percaya, bagi orang yang melakukan kebaikan. Tentu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Marsitiopan matuhatan di debata. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Berpegang pada firman Tuhan. Isarani halak na terbuan niya magodang ngamanginang ikonadong masitiopan na dangi. Basa ikonadong sitiopan na sa unang diluahon ay. Itu sa unang diluahon ay. Begitulah orang yang percaya. Ketika orang percaya diperhadapkan dengan tantangan seperti itu dalam melakukan kebaikan dan selalu menghadapi orang-orang yang berbuat jahat dalam kehidupannya, yang memang kita harus berpegang kepada siapa? Berpegang kepada firman Tuhan. Harus berpegang kepada firman Tuhan. Itu yang dikatakan dalam ayat 14 sampai 15 itu. Artinya diajar ke sana, diingatkan kita bahwa harus tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima dan telah kita yakini. Yang kedua, bagaimana kita mengingat orang-orang yang telah mengajarkan itu kepada kita. Jadi Timotius, dia sudah dididik dari masa mudanya, mengenal dan menghidupi firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi sumber hikmat baginya. Dan Timotius harus sadar bahwa firman Tuhan itu bermanfaat dan berguna bagi dirinya sendiri.
Dan itulah yang diingatkan, yang diminta oleh Paulus kepada Timoteus, supaya Timoteus di dalam pelayanannya tetap berpegang erat teguh kepada keyakinannya yang dia miliki sejak muda. Dan dia meyakini bahwa firman Tuhan memiliki kuasa besar dalam setiap kehidupan kita. Baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan kritis. Nah, untuk itulah Rasul Paulus berharap agar Timoteus tetap melakukan tugas pemberitaan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Tetap dia sedia, tetap dia senantiasa siaga, baik ketika suasana memungkinkan ataupun tidak. Mampu dia menyatakan apa yang salah, mampu dia menegur, mampu dia menasehati hal-hal yang tidak benar di tengah-tengah pelayanannya. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat dan berguna bagi dia dalam hal menegur dan menasehati orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Jalan marhite hatani dia patau doga bisa ada pokok nama cerikot di tengah-tengah di parmulut tadi nalahu mangulahun nadingga namangina. Mulo soadong do hatani dia bata gabisi piopota tentu lau mangulahun nadinggan pasti nama marsangga-sangga. Wasa bololomoro ha diulahon dangi molo solomoro ha dang diulahon omma molo dang menghihuton hatani debata. Tapi ketika firman Tuhan yang menjadi pegangan kita dalam melakukan apa yang baik, apa yang benar di tengah-tengah kehidupan kita, dan gabi marsangga-sangga taulau nak kaulau nadinggani di tengah-tengah di parmuluta. Jadi memang pegangan kita yang pertama sekali adalah firman Tuhan. Asa manang dia pena taulau di tengah-tengah di parmuluta, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Atik pe ikon mengadopi pangaliliok kita, alain nunga diguruhon hatani debata, disima kita gabi mampu mangulahon akan adinggan di tengah-tengah di parmuluta. Ido didok parpesalmen. Firmanmu menjadi terang bagi jalanku dan bahasa Indonesia teh belum bahasa Batakna hatami do sulu-sulu ni patu jala hati uron di dalak. Nah, untuk itu amanginang firman Tuhan inilah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi perlengkapan bagi kita untuk melakukan sesuatu apa yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kota ingok doa pena taulai molo berdasarkan rohatta do dang kekali. Itu tidak akan kekal. Pasti do taulahon marsangga-sangga. Alai molo marhite-hite hatani debata. Apapun tantangan yang kita hadapi dalam melakukan kebenaran akan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Alani pos dorohanami diharoroni dongan sahuriata HKBP Citra Majaon menjadi satu semangat dan batu loncatan bagi kita untuk tetap melakukan apa yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, terkhusus di tengah-tengah nih hurianai. Alai dilengkapi dengan firman Tuhan. Asa boy tulus jala taulahon di bagasan lomo ni rohani debata. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati hingga pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami boleh tetap melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Walaupun ternyata Tuhan dua fakta yang sering kami alami di tengah-tengah kehidupan kami dalam melakukan apa yang menjadi kehendak di dalam kehidupan kami. Terkadang apa yang kami lakukan itu menjadi hal yang membuat kami boleh kecewa dan terkadang menolak apa yang kami lakukan itu. Tapi Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami. Segala sesuatu apa yang baik yang boleh kami lakukan, biarlah itu Tuhan kami lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Karena segala sesuatu perbuatan yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak akan sia-sia. Dan itulah Tuhan yang hendak kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dengan berpegang kepada firman Tuhan, kami boleh melakukannya secara terus-menerus.
tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki, sehingga perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan menurut cuaca hati dan pikiran kami. Tapi Tuhan, lewat firman-Mu yang menjadi pedoman dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami, itulah yang memperlengkapi kami Tuhan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas persekutuan kami hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan jemaat-Mu, Punguan Ina HKBP Citra Maja, bersama panitia untuk boleh memberitakan firman-Mu lewat puji-pujian yang sudah mereka kumandangkan. Biarlah Tuhan itu menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan termotivasi untuk kami boleh tetap tidak jemu-jemu melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Inilah kami Tuhan, berkati kami, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing dan menyertai kami sekalian. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.